الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم نسأل الله القبول الأكبر صلى الله والله رباتنا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة وأن الله يغفر لنا وأن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا في التعبير ويرزقنا سواء السبيل مع اللطف والعافية صلاح العاقبة وإلى مثلنا شيخنا حجمر وإلى مثلنا سيدنا عبد الله بن عمر الشاطبي وسيدنا أحمد بن الشاطبي وأولادهما وإلى مثلنا وسيدنا الحبيب محمد بن سالم الحفيد شيخنا الحبيب علي بن شيخنا الحفيد سيد الحبيب محمد بن علي يزكى الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدهم في مقاصدهم وصلى الله القبول الأكبر وصلى الله والله رباتنا مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة ويغفر لنا ويسر بسهل كرم ربي يا محبوب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد فصل إلى قوله الظهار. الظهار لغة مأخوذ من الظهر وشرعا تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. أركان الظهار أربعة مظاهر ومظاهر منها ومشبه به والصغاه. شرط المظاهر كونه زوجا يصح طلاقه. وشرط المظاهر منها كونها زوجة. وشرط المشبه به كونه أنثى أو جزءا منها محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلا له قبل. وشرط صيغة الظهار لفظ يشعر به. وصورة الظهار أن يقول زيد لزوجته أنت علي كظهر أمي. وحكم الظهار التحريم وأن الزوج إذا لم يتبعه بالطلاق يصير عائدا وتلزمه الكفارة إلى آخر ما قال المؤلف. Bab tentang zihar. Zihar secara bahasa adalah punggung. Secara bahasa adalah atau diterjemahkan yaitu punggung. Ya. Ma'khudun minadh dhahr, yaitu terambil dari kalimat dhahr yaitu punggung. Kenapa punggung? Karena tempatnya dinaiki, tempat ditunggangi. Ya. Tempatnya ditunggangi. Karena kalau bahasanya itu memang istri itu adalah rukub atau tempatnya dinaiki ya, seperti itu. Dan kemudian dikatakan di ta'liq ya, dikatakan di catatan kaki lianna suratuhul asliyah, karena ini adalah gambaran yang aslinya, ay al-muta'arifa fil jahiliyah, yang dikenal ketika di jahiliyah, awul ghalibah atau pada umumnya, ayyakula li zaujatihi, seorang lelaki pada zaman itu berkata kepada istrinya, anta alayya ka dhahri ummi, engkau adalah seperti punggung ibuku. Artinya punggung ibuku berarti gak bisa naik ibu ya. Maka hukumnya adalah wa khussad dhahr, ya, diambil daripada punggung bi'akhd minhu, dan diambil ya dari kalimat tersebut tuh ma'annahu yajuzu tasbih, dengan
alasan diperbolehkan juga untuk menyamakan selain dhahar, selain punggung. Seperti al-batan kal-batni, seperti perut. Li'annahu mawdi'ur rukub, karena tempatnya ditunggangi atau tempatnya naik. Wal mar'a markubuz zauj, dan perempuan itu adalah tunggangannya suaminya. Ya, tunggangannya suaminya. Ya, ma'ruf lah maknanya itu ya. Dan di jahiliyah, waktu zaman jahiliyah sebelum Islam, ad-dhihar itu langsung talak. Di zaman jahiliyah ad-dhihar itu langsung talak. Ya. Ada, tapi tidak langsung talak. Kalau tidak ada, nggak mungkin ada babnya ini. Ya. Dikatakan aslinya adalah Al-Quranul Karim yang mengatakan, berfirman Allah SWT, qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawarakuma innallaha sami'un basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Jadi dikatakan ad-dhihar itu walaupun kalimatnya seperti biasa, ya, seperti biasa, tapi itu adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Makanya dikatakan innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ya, mungkar daripada ucapan dan juga dosa. Kalau dikatakan dosa di Al-Qur'an ya berarti benar-benar dosa itu. Ya, benar-benar dosa. Itu adalah dhihar. Termasuk dhihar itu ada nanti lafadznya, lafadz kinayah dan lafadz sharih. Lafadz sharih itu adalah seperti engkau seperti punggung ibuku. Artinya engkau seperti ibuku. Ya. Jadi sebagaimana diharamkan menikahi ibu, maka juga dia diharamkan untuk kepada istrinya. Itu dhihar secara sharih. Anta alayya ka dhahri ummi. Ya. Sedangkan kinayah itu adalah disebut seperti anti alayya ka ummi. Atau yang banyak terjadi adalah ini kinayah ya, kinayah. Yang banyak terjadi adalah sebagaimana sekarang yang sangat populer sudah. Seorang suami memanggil istrinya mama atau memanggil istrinya ibu. Ya. Atau manggil istrinya adik. Itu dhihar secara kinayah, kecuali kalau dia bermaksud takrim ya, atau memuliakan itu perempuan atau mengajarkan kepada anak-anaknya. Ya. Udah diceluk jeneng misalnya bojone jenenge Zainab, Nap Zainab atau Maryam, kok anak-anaknya nyeluk-nyeluk lisan Maryam. Ya, maka dipanggil dengan nama mama atau uma atau umi. Si istri nggak ada dhihar, karena dhihar itu cuma ucapan suami, karena tempatnya talak. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dhihar ini terjadi ketika seseorang perempuan sahabiyah, perempuan sahabat yang bernama Khawlah. Ini Khawlah ini luar biasa ini. Khawlah ini perempuan yang karena syariat dhihar ini beliau radhiyallahu anha wa ardhaha ditakuti. Ini sangat ditakuti. Bahkan seseorang yang paling ditakuti di masanya itu takut sama Khawlah. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, itu Sayyidina Umar itu pernah dikata-katai. Pernah dilokno. Sayyidina Umar itu pernah dikata-katai oleh Khawlah ini. Ya. Namanya Khawlah bintu Hakim. Ya. Pernah suatu ketika, ya, anna Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi ahdi khilafatih. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika di zaman khilafahnya, ketika beliau menjabat khalifah, kana maran fi zuqaq min azqatil Madinah. Beliau lewat di satu kampung gang-gangnya kota Madinah, lorong-lorong kota Madinah. Wa ma'ahu ba'di kubaru sahabat, dan bersama Sayyidina Umar adalah tokoh-tokoh para sahabat yang lainnya. Ya, selain Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar sudah wafat.
Fastauqafathu imra'atun ajuz, maka ditahan. Pas lewat dicegat Sayyidina Umar. Sama siapa? Perempuan tua, nenek-nenek. Qalat lahu ya Umar, kabeh semuanya manggilnya Amirul Mukminin atau Khalifah Rasulullah, sedangkan ini perempuan ngomong ya Umar, Umar berhenti katanya. Kunta Umairon, kamu dulu itu namanya Umair. Umair itu kalau bahasa orang itu sekarang ya, misalnya itu kalau orangnya itu biasanya ta'zim, itu biasanya manggil dengan nama yang baik. Misalnya saya Hasan, ya, Hasan atau ya Hasan misalnya. Itu kalau ada orang ngilokno misalnya atau mengata-ngatai atau meremehkan, itu biasanya dipanggil ya Husain. Ya, itu nama isim tasghir. Atau kitab itu besar. Kalau kecil namanya Kutaib. Itu isim tasghir, itu di pelajaran nahwu nanti itu insyaallah. Ya, itu dipanggil ya Umair, itu kunta Umair, kau dulu namanya Umar kecil. Ya. Tsumma sirta Umar, lalu kamu menjadi Umar. Ya. Tsumma sirta Amirul Mukminin, enggak taunya sekarang kamu jadi Amirul Mukminin, kata perempuan tadi. Ya. Fattaqillah wa'adil. Maka kamu harus bertakwa dan adil. Nah, ini kata saya perempuan tersebut. Sayyidina Umar nurut. Wa tadzakkar ayyam kunta tar'a ghanamul Khattab fi syi'abi Makkah. Dan ingat-ingat ketika kamu itu masih mengembalakan kambing punyanya Khattab, ya bapaknya, fi syi'abil Makkah, di lembah-lembahnya kota Makkah. Maksudnya diingatkan zaman dulu, ini sopo kan anak biyen gitu ibaratnya. Kamu itu anak apa? Kemarin sore ya. Anak kemarin sore kamu itu katanya. Ini perempuan ini, Sayyidina Umar yang paling diwedeni di zamannya itu, tapi direndahkan oleh perempuan tadi itu. Wa bagiyat ta'idhu, dan dia masih terus ngasih apa namanya, ngasih nasihat dan lain sebagainya. Wa huwa waqif laha, dan Sayyidina Umar itu diam, berhenti gitu. Hatta tahat min kalamiha, sampai itu perempuan berhenti daripada omongannya. Faqala lahu wa man ma'ahu, maka orang-orang sahabat yang lain yang di sebelahnya Sayyidina Umar itu, mereka berkata, ya Umar, man hadzal ajuz allati baqiyat tastami' li kalamiha. Siapa ini perempuan ini? Kok wani-wani ini? Dan kamu diam saja ketika dia itu mengucapkan seperti itu, omongan-omongan seperti itu. Kata Sayyidina Umar, hadhil lati sami'a Allahu kalamaha min fawqis sab'is samawat. Ini perempuan yang didengar ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langitan. Fa kaifa la yasma' Umar kalamaha? Bagaimana yang namanya Umar enggak dengar? Allah aja dengarkan omongan dia, apalagi Umar. Ya. Apalagi Umar. Innaha khawlatun binti Hakim. Ini namanya Khawlah binti Hakim. Nah, ini posisi dihar itu di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika Khawlah ini diucapkan kalimat dihar oleh suaminya, lapor ke Rasulullah, Allah yang mutusi. Allah yang mutusi. Nah, ini dikatakan qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ini masih perempuan ini ngomong, ya Rasulullah, ini perempuan ini Khawlah ini nekat. Begitu debat Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan keputusan. Qad sami Allahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan qaulal lati, ucapan orang perempuan yang tujadiluka, yang mendebat engkau. Fi zawjiha, di dalam urusan suaminya. Wa tashtaki, dan perempuan tersebut bersakwa, keluh kesah, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawarakumah, dan Allah mendengarkan ucapan kalian berdua. Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya Allah ya Sami'. Nah, ini ucapan adalah atau firman ini adalah asli atau asal muasal daripada daripada hukum zihar. Wa syar'an, dan secara syariat, tasbihuz zauj, penyerupaan seorang suami kepada istrinya, fil hurmah, di dalam keharaman, bimahramihi, dengan mahramnya. Mahramnya siapa nanti insya Allah kita bahas.
paling umumnya ya perempuan mahramnya adalah istri atau saudaranya si suami. Yang sekiranya tidak bisa dinikahi oleh suami tersebut. Aslan secara asli, bukan li'arid atau faktor eksternal. Apa faktor eksternal? Mungkin dengan periparan, ya. Atau mungkin dengan rodho'ah, dengan susuan dan lain sebagainya. Ya. Insyaallah nanti akan lewat di bab-babnya atau di rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Dan ini adalah daripada surat Al-Mujadalah. Surat Mujadalah, qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, inna fi suratil Mujadalah, sesungguhnya di dalam surat Mujadalah khususiyah, ada keistimewaan. La tujad fi ghairiha, yang tidak didapatkan di selainnya, selain surat-surat Mujadalah. Min suwaril Quran, daripada surat-surat Al-Quran. Ya. Surat Mujadalah ada kelebihannya. Ala wahiyya, yaitu anna kulla ayatin minha, sesungguhnya setiap daripada ayat-ayat suratul Mujadalah, fiha lafdul jalalah, di dalamnya ada lafdul jalalah, kalimat Allah. Ya. Kalimat Allah. Waqad yatakarrar marrataini aw thalathan. Kadang-kadang terulang 2 kali dalam satu ayat atau 3 kali. Wal qaidah, dan kaidah itu mengatakan anatikraru min uyubil kalam. Ada yang mengatakan atikrar ini min uyubil kalam, daripada celah atau aib di dalam suatu kalam. Tapi tidak dalam surat Al-Mujadalah, tidak ada aib dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa yanbaghi an yudzakkira dhamir ala kulli hal. Terkadang ucapan yang diulang itu karena menunjuk keistimewaannya. Tapi di dalam kaidah yang lain, kalau kalimat itu diucapkan, itu biasanya menunjukkan kelemahan daripada satu kalimat, sehingga harus diucapkan lagi, harus diingatkan lagi. Kecuali dalam Al-Quran Al-Karim, termasuk dalam surat Al-Mujadalah. Ya. Seperti al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hajj pertama maknanya lain, hajj kedua maknanya lain, hajj ketiga maknanya lain. Ya. Bisa bermakna yang macam-macam. Ala kulli hal. Ya. Di sini katakan ad-dhihar. Tadi katakan lafadznya ada 2. Lafadz sharih dan lafadz kinayah. Sharih yang tidak perlu niat, begitu mengucapkan ada konsekuensinya. Ya. Apa itu konsekuensinya? Kamu setelah mengucapkan itu harus mengikuti dengan kalimat talak atau tidak mengucapkan kalimat talak. Kalau mengucapkan kalimat talak selesai. Tapi kalau tidak mengucapkan kalimat talak, maka namanya aid. Apa aid? Berarti dia seperti rujuk. Loh, kok seperti rujuk? Rujuk itu kan buat talak. Enggak. Tapi kalau dhihar namanya bukan rujuk, tapi aid, balik, nguntal kalam lagi, atau membalikkan menelan kalimatnya lagi. Tapi nggak bisa dijak hubungan. Loh, terus apa? Percuma balik, nggak percuma. Kalau kamu ingin berhubungan, maka kamu ada yang namanya kafaratut dhihar. Loh, kafaratut dhihar itu apa? Kafaratut dhihar itu seperti kafarahnya qital, bunuh dan lain sebagainya. Nah, ini kafarah yang kelasnya tinggi, atau kafarah uzma, seperti itu. Apa itu? Yang pertama, seperti kafarahnya orang jima di bulan Ramadan. Mirip. Apa itu? Pertama adalah asyam syahrain mutatabi'ain. Kalau mau berhubungan, ya, itu harus kafarahnya adalah dia harus puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau pertengahan dia itu mungkin asam lambungnya munggah atau bagaimana, harus dia batalkan, maka nanti balik lagi. 2 bulan berturut, ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Tak kayak ngelef itu apa? Bismillah.
542 Al-Mujadilah. Syahrain mutatabi'ain atau 2 bulan berturut-turut. Jadi ta'ab ini 2 bulan berturut-turut ini. Ya. Katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu. Barang siapa yang berzihar min nisa'ihim dari perempuan atau istri-istri mereka, tsumma ya'udun, kemudian dia kembali. Ya, enggak mau talak tapi aid tadi itu, kembali. Ya. Lima qalu, dari apa-apa yang mereka ucapkan, maka fatahriru raqabatin, maka dia itu harus membebaskan budak. Min qabli an yatamasa, sebelum mereka itu saling berhubungan. Ya. Min qabli an yatamasa, sebelum mereka saling berhubungan suami istri. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid, siapa yang tidak punya budak, fasiyamu syahrain mutatabi'ain. Sekarang sudah enggak ada budak. Siapa budak di sini? Enggak ada. Maka apa? Fasiyam syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamasa. Ya, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum apa? Sebelum berhubungan. Loh, kalau berhubungan dulu bagaimana? Wah, ini fatal. Ini fatal ini. Maka harus paham, jangan sampai berhubungan kecuali sudah kafarah. Faman lam yastati' faman lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa it'amu sittina miskinah, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Enggak ada lagi kalimat min qabli an yatamasa, enggak. Kalau kamu mau berhubungan, pertama kamu harus bebaskan budak. Kamu mengucapkan zihar dan kamu enggak mengikuti dengan talak, maka kamu harus kafarah. Bebaskan budak. Oh, enggak ada budak zaman saiki. Maka apa? Paman lam yastati, kalau enggak mampu ya berarti lewat kedua. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh putus. Enggak boleh putus. Qab min qabli an yatamasa, sebelum berjongkok. Selesai. Wah, enggak bisa. Ya sudah, pilihan terakhir adalah apa? Yang pilihan terakhir adalah fa'id'amu sittina miskinah. Maka memberikan makan untuk 60 orang miskin. Itu kok suka kucing. Tutup pangan kucing, enggak suka kucing, paham ya? Seke piroan ya Allah, 7.000 tak piro iku. Cepet-cepet ya. Iya. Plat diontal entek ilang sak iwak-iwake. Ya. Itu siti miskinan. Itu. Enggak disyaratkan harus bukan. Enggak diharuskan harus kenyang, enggak. Karena kenyang itu relatif. Ada orang yang makannya itu satu piring itu, setengah piring itu selesai. Ya, kenyangnya sudah setengah piring, kenyangnya sudah luar biasa. Ada yang makannya itu 3 piring. Ngono iku sik lapar loh. Bener, ini subhanallah, orang-orang Bangladesh itu yang kerja di di Mekah sana itu kalau makan heboh itu. Paham ya? Misalnya kita ini beli nasi di sana itu beli sekian. Porsinya untuk berapa orang? 8 orang. Pasti wong 8. Wah, ya pas wis, ayo bismillah. Masih sisa separuh, sepertiga. Bukan seperempat, sepertiga yang kita makan. Wah, raik wong 8, katanya orang 8, tapi ya orang 8-nya bukan orang 8 Indonesia, tapi orang 8 Bangladesh. Nek mangan, mbok. Kalau kita kan gini, kalau mereka gini, ngepel. Ya. Tapi Masya Allah, mereka kerjanya luar biasa di sana. Luar biasa. Ya. Wahakadzah. Kemudian arkanud dzihar. Rukun-rukun daripada dzihar.
Arkanud dhihar arba'atun. Ada 4. Yang pertama mudhahir, orang yang mendihar, mengucapkan dihar. Tadi saya ulangi ya. Tadi ada sorih, ada kinayah. Sorih itu sudah jelas. Anta alayya, anti alayya ka dhahri ummi. Punggungmu ini seperti punggung ibuku. Ya. Ada yang mengatakan itu nggak serta-merta, kecuali ada korinah, ada ucapan yang misalnya tukaran dan lain sebagainya. Lalu mengatakan kamu seperti ibuku. Maksudnya apa? Tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Nggak bisa dikumpuli. Kamu seperti adikku atau kakakku dan lain sebagainya, atau mahramnya, sehingga tidak bisa dikumpul lagi. Kinayah, ya, itu kalau lafadznya dhihar tapi dengan tujuan takrim, menghormati atau memuliakan. Termasuk kalimat mama, umi, dek, dan lain sebagainya. Istrinya dipanggil mama. Saya kiai durung kawin wis nyeluk mama-mama kok. Iya. Durung kawin wis pacik pacaran wis mama-mama. Ya. Atau yang panggilnya umi. Iki rada iki sing pacaran santri biasanya. Umi. Cek rada Islam titik lah. Ya. Atau apa? Atau yang agak-agak keren sedikit panggilnya dek dan lain sebagainya. Itu adalah kinayah dhihar. Belum sampai dhihar tapi kinayahnya iya. Kalau dia tujuannya adalah memuliakan, saya ulangi lagi karena tadi banyak yang belum datang. Kalau tujuannya memuliakan, maka tidak menjadi dhihar. Tapi kalau tujuannya adalah kamu itu memang seperti mama saya, maka itu jadi sharih. Kecuali kalau dia itu menyerupakan, yaitu ada kemiripan. Bukan menyerupakan persamaan, sama. Posisi sama. Tapi mirip. Mirip. Itu nggak masalah. Nah. Tapi ya nggak bisa dijadikan alasan. Duh, aku itu padahal enggak. Itu hal batin yang seperti itu adalah tujuannya bainak wa bainallah. Antara si suami dengan Allah. Ya, karena pernikahan nggak main-main. Ya. Terkadang dengan alasan alasannya sayang dan lain sebagainya, terlalu cinta sehingga si suami bohong dengan ucapannya sendiri. Itu ada yang kayak gitu. Kamu bohong dengan apa yang kamu ucapkan sendiri, artinya ya kamu bainak wa bainallah, antara kamu dengan Allah nggak ada yang namanya alasan ini dan itu. Tidak ada itu. Ya, kalimat talak dijadikan kamu saya talak 3, terus enggak iku saking wae. Padahal benar-benar talak. Ya. Tapi karena takut dipisah dan lain sebagainya, ya, katanya the power of love ya. Nah, cintanya terlalu kuat sehingga tidak dihiraukan apa. Hati-hati, setiap kamu berhubungan itu adalah zina. Dan setiap kamu melahirkan, setelah itu ucapan, lahir anakmu adalah anak hasil zina. Loh, bukan syubhatul wata' dan lain sebagainya, atau ada yang syubha. Enggak, kamu tahu kok. Kalau kamu nggak tahu mungkin, tapi kalau kamu tahu, loh, itu jelas-jelasan talak dan bukan istrimu lagi, haram. Hati-hati. Itu juga permasalahan yang mengikuti talak itu seperti rujuk, li'an, ila, dhihar. Nanti ada li'an, kemarin sudah membahas tentang ila. Ya. Sekarang pembahasannya tentang dhihar. Wa mudhahirun minha, yaitu istri. Siapa yang disamakan itu? Yang dikatakan sama itu adalah istrinya. Wa musyabbahun bih, diserupakan dengan mahramnya. Harus mahram, kalau nggak mahram ya nggak jadi. Ya. Istriku kamu seperti misalnya disebutnya artis sopo ngono ya. Ya, kamu seperti artis ini. Ya nggak dhihar, tambah senang bojomu. Seperti itu. Wasigha dan sigha. Syartul mudhahir,
Syarat daripada mudhahir, orang yang mendihar, kaunuhu zaujan, hendaknya dia adalah seorang suami. Ya, seorang suami. Fala yasih min ghairi zaujin, maka tidak sah dari selain yang namanya suami. Tonggo ngomong kok ibuku, hatta disebut pembiro. Walaupun disebut berapa kali ya nggak masalah, nggak ada urusannya kok. Ya, nggak ada pengaruhnya. Kalau orang lain maka tidak akan terjadi. Walaupun yang mengatakan itu adalah saudaranya si zauj, nggak terjadi, nggak efek. Yang efek adalah ucapannya si suami. Dan sifat daripada suami tersebut yasihu talaquh, yang sah talaknya. Yang sah talaknya itu siapa? Dikatakan fala yasih, maka tidak sah talak siapa? Talaknya sobi, anak bayi talak, atau balita talak. Belum tamyiz apalagi belum balik, mentalak istrinya. Kawin misalnya. Ya. Bayi kecil anak umur 4 tahun 5 tahun dikawin sama anak yang 5 tahun. Perkawinan itu bukan hanya cuman untuk wate ya, bukan. Tapi juga kadang untuk mahramiyah, supaya dimahramkan dan lain sebagainya. Terus si anak misalnya si Z sama si Z sama si Maryam. Gak taunya si Z itu karena masih kecil-kecil. Si Z tukaran sama Maryam, kok tak cerai. Aduh, gak jadi. Kenapa? Karena sama-sama balita, sama-sama bayi. Wa majnun. Begitu juga jika suami tersebut gila. Gak sah talaknya orang gila kok. Ya. Kalau talaknya baligh akil sah, tapi kalau ini gak akil berarti majnun. Wa mukroh, begitu juga mukroh, orang yang dipaksa. Ingat ya, orang yang dipaksa talaknya gak sah. Dipaksa talak gak sah. Dipaksa dihar begitu juga. Ya. Begitu juga. Ya. Wa yasihu min nahwi majbub. Ya. Dan sah bagi seorang suami yang majbub. Apa majbub itu? Mandul. Atau tidak ada, atau kelaminnya terlalu extra small. Lambi terlalu kecil, atau juga sakran, atau orang yang mabuk. Loh, kalau orang yang kemarin kecil juga orang mabuk, kalau mengucapkan dihar sah, karena dia tidak di dalam koridor tidak masuk dalam baligh akil. Lawan daripada baligh akil. Dia bukan sobi, dia bukan majnun. Dia orang sadar kok, mukallaf. Nah, maka apa? Sah diharnya. Apalagi sakran yang muta'addi, yang sengaja. Itu tetap. Wa syartul mudhahir minha. Syartul mudhahar minha. Syarat daripada yang didihar. Siapa yang didihar? Istri. Sekarang ini ada memang kata Imam Al-Haddad itu sudah dijelaskan masalah kemerosotan moral, sehingga kadang-kadang hal yang haram itu seakan-akan baginya adalah halal. Ya. Loh, di mana ya? Ada pernah saya dengar itu masalah orang masih pacaran, tapi ono kalimat cerai-ceraian. Saya sudah cerai sama dia. Lu kok ini durung kawin kok cerai kan? Ya. Nah yang ditakutkan nanti ada kalimat dihar dia dalam dalam acara pacaran nih gitu. Ya. Nah ini namanya kemerosotan sora ila haddil gafa. Ya. Jadi yang namanya depan itu kayak buri, kayak kebalik semuanya gitu. Itu kata Imam Al-Haddad. Nah, zamannya sudah.
Al-mudhahar minha. Ya, tempat atau orang yang dihar. Kaunuha zaujah. Hendaknya itu perempuan zaujah, istrinya. Bukan pacarnya, bukan tunangannya dan lain sebagainya. Enggak, istrinya. Istri orang lain enggak ngaruh belas. Harus istrinya. Dan sah pernikahannya. Loh, ada orang itu yang beranggapan dirinya sah padahal syarat-syaratnya tidak sah. Ya, karena ketidakpahaman lah itu maksudnya. Dikatakan walau saghiratan, walaupun itu istrinya kecil, masih kecil. Auratqa, ya, perempuan yang tidak yang tertutup kelaminnya. Au qarna, atau perempuan yang dia itu rahimnya tertutup dengan tulang. Jadi tulangnya itu menutupi jalan rahimnya. Itu susah sekali. Itu kalau misalnya melahirkan nggak bisa ya. Susah. Ya. Karena tulangnya terlalu turun. Wala amatan. La amatan wala ajnabiyah. Tidak juga budak, karena budak bukan dinikahi. Budak itu milkil yamin. Paham ya? Budak itu milkil yamin. Jadi kalau perempuan seorang lelaki punya budak, itu enggak pakai akad, saya nikahi, saya nikahkan, enggak perlu, saya terima nikahnya, enggak pakai. Milkul yamin itu kalau sudah dia miliki, dia beli itu budaknya, selesai, maka itu budak milik dia, bisa dikumpuli. Itu milkil yamin. Nah, prosesnya bagaimana? Ada yang prosesnya jual beli, ada yang prosesnya dengan apa? Tasarri atau tawanan. Ya. Tawanan perang. Ini orang perang. Selesai perang, laki-lakinya dibunuh nih semuanya. Ya. Perempuan sama anak-anak. Nah, perempuannya itu diambil, ditawan, anaknya juga diambil. Nah, yang perempuan ini dengan dalam waktu, misalnya nanti ada proses, misalnya yang ditakutkan perempuan itu hamil atau perempuan itu bagaimana, ya, maka ada waktunya. Bara'atul rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan itu kosong rahimnya. Takutnya kalau langsung dikumpuli, nggak taunya ini dulunya istrinya orang, lalu kemudian ada benih-benih atau apa namanya, janin atau benihnya istri yang suami yang dulu. Maka nanti ada prosesnya itu nanti. Lah si anak yang ditawan, maka anaknya jadi budak. Anaknya jadi budak. Yang laki jadi budak, yang perempuan jadi milkul yamin, bukan istri. Ya, milkul yamin, boleh dikumpuli. Nah itu. Dan ama tadi tersebut, kemudian si budak tadi, perempuan tadi dikatakan kamu mirip anti alayya ka dhahri ummi. Dikatakan seperti itu sama tuannya, maka nggak jadi dihar. Nggak jadi dihar. Ya, karena ini bukan suami, tapi ini pemilik. Ya. Wala ajnabiyah, ataupun orang asing. Ya, mau dalan lewat anti alayya ka dhahri ummi. Alah, nggak ngaruh belas. Nggak ngaruh sama sekali itu. Walau qala as-sayyid li amatihi, kalau berkata si sayyid kepada budaknya anti alayya ka dhahri ummi lam yasih, maka tidak dinamakan dihar. Au qala rajulun li ajnabiyyah, atau berkata seorang lelaki kepada perempuan asing, idza nakahtuki fa anti alayya ka dhahri ummi. Ya, pacaran ibaratnya. Atau masih tunangan. Lalu dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu seperti punggungnya ibuku. Apakah jadi dihar? Gak jadi, belum akad. Ya. Lam yasih, maka tidak sah diharnya. Wa innaka haha ba'd, walaupun nanti dinikahi. Masih tunangan diucapkan seperti itu. Begitu akad, apakah diharnya muncul? Enggak. Tapi kalau ngucap lagi ya dihar. Ucap lagi setelah akad, dihar. Jadi kebacut itu berarti ya, nggak belajar itu namanya. Tunangan wis ngucap mono, mari tunangan, mari sudah akad kok ngucap lagi, memang nggak kepingin kawin. Wa syartul musyabbah bih,
syarat daripada al-musyabbah bihi. Syaratul musyabbahi bihi kaunuhu untha, hendaknya perempuan. Kalau seorang laki mengatakan kepada istrinya, anti alayya kawalidi, kamu itu seperti bapak saya, juga di hari nggak ada anunya. Ya. Kenapa? Karena al musyabbah bi kaunuhu untha, bukan dzakaran. Dikatakan bi khilaf ghairiha min dzakarin wa khuntha. Beda dengan selain perempuan. Contohnya laki ataupun banci. Li'annahu laisa mahallut tamattu, karena mereka berdua, banci dan laki itu bukan tempatnya tamattu, bersenang-senang. Ya, bukan tempat bersenang-senang. Orang banci atau ayu misalnya, banci Thailand ya. Terus dikatakan ngomong si punya saudara saudaranya menikah dengan perempuan, anti alayya kadzahar, seperti banci mau. Enggak ngaruh. Karena laisa la mahalul tamattu au juz'an minha, atau bagian daripada perempuan yang disamakan tadi, ya, mahramnya tadi itu juz'an minha, bagian-bagian, misalnya tangannya, perutnya, matanya dan lain sebagainya. Ai zahiran, tapi harus bagian yang zahir. Seperti apa? Kal jisim wal yad, badannya, perutnya, ya, dan lain sebagainya, yang zahir, yang jelas, yang nampak. La al batin, bukan bagian batin. Bagian batin seperti mana? Jantung. Ya. Dia mengatakan si suami tersebut anti alayya, atau dikatakan jantungmu seperti jantung ibuku. Ya jantung podo kabeh, jantungnya cabang kaya apa. Enggak ngaruh. Ya, karena batin. Karena pankreasmu, mahmu, lambungmu dan lain sebagainya. Ini di hari dokter ini model, dokter bedah ini model. Ya. Jadi nggak ngaruh sama sekali tuh. Harus bagian dohirnya. Mahroman, harusnya mahrom. Mahromnya dengan apa? Ini mahrom sebelum nikah ya. Seperti mahrom apa? Mahrom nasab. Mahram nasab asli, bapaknya, ibunya, saudaranya, dan itu secara nasab. Au radha'in, atau dengan radha', susuan. Ya, disamakan istrinya dengan ibu susuannya. Ibu susuan. Ya. Au musaharatin, atau dengan periparannya. Ya, dikatakan catatan kaki nomor 6, bi khilaf azwajin nabi. Beda dengan disamakan dengan istri-istrinya Nabi. Loh, istrinya Nabi bagaimana? Istrinya Nabi itu gak boleh dinikahi, karena syaraf atau kemuliaannya Nabi. Ya. Sampai waktu itu perang Jamal antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain. Siapa? Abdullah bin Zubair. Ya. Termasuk di dalamnya itu adalah Sayyidatina Aisyah. Menang perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menang perang. Termasuk perangnya itu, ya, perangnya di pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada Uwais Al-Qarani. Ada di dalam pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah menang perang, pasukannya itu ada beberapa orang yang melok-melokan, pupuk bawang tapi njaluk ghanimah, njaluk bayaran, njaluk keuntungan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, loh, mereka ini bukan orang kafir, mereka itu orang muslim. Mereka itu orang muslim, masa barangnya kamu ambili semuanya, maling tak ini. Nah, terus itu Siti Aisyah, siapa yang berani dia menjadikan tawanannya, yang menjadi budak perempuan? Siapa sing wani? Mikir ya. Oh iya, berarti ya. Kenapa? Karena semua umat Islam ibunya yaitu istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW.
nggak boleh dinikahi ya karena itu tadi. Tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena kemuliaan Nabi Muhammad maka mereka. Ya. Sampai dulu ada yang pernah mau menikahi. Waduh, heboh. Ya kan sapa apa ngawin ini? Lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad. Gak mungkin. Ya. Hakadha. Dikatakan illa bi khilaf, beda dengan azwajun Nabi, istri-istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Lianna tahrimahun, karena pengharaman untuk mereka laisa lil mahramiyah, bukan karena mahram, bukan karena mahram, bal li syarafihi sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaannya baginda Nabi Muhammad, karena kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lam takun halal lahu qabl, dan bukan termasuk yang dihalalkan sebelumnya. Ya, dihalalkan apa? Untuk dinikahi. Yang namanya mahram itu ya nggak boleh dinikahi. Tapi ada mahram yang dulunya itu halal lalu menjadi apa? Apa namanya? Haram. Ya. Ada yang memang mahramianya itu memang dari dulu mahram, aslinya memang mahram, seperti ibu, saudari perempuan lah itu ya, atau saudara ibu, saudara bapak, saudari ibu, saudari bapak, itu mahram. Jelas. Ya. Tapi ada yang mahram itu yang sebelumnya itu halal. Seperti siapa? Ipar atau saudarinya istri. Begitu kamu menikahi si istri, maka itu tidak boleh itu dinikahi, kecuali kalau sudah meninggal atau sudah itu. Lam takun hilan lahu qabl, tidak menjadi halal sebelumnya. Ai lam yasbiq laha qabla sururiyatihi mahraman. Ya. Yang tidak didahului sebelum terjadinya ya, itu mahram. Halatan tahilu lahu fiha ba'da wiladatihi kabintihi, ya, atau seperti misalnya anaknya, itu beda lagi ya. Itu mahramnya mu'abbad itu. Au ukhtihi wa murdi'at abihi, ya, atau yang nyusui bapaknya. Kalau bapaknya disusui oleh perempuan, ya, bapaknya itu masih kecilnya ya, dulu gede. Ya pasti kecilnya itu ini jadi bapaknya itu anak susunya perempuan itu. Lah bapaknya ini sekarang punya anak. Apa anaknya ini apa namanya? Ngikut bapaknya, sebagaimana bapaknya mahram, anaknya juga mahram kepada ibu susunya. Ya, subhanallah. Itu pernah baginda Nabi Muhammad itu kedatangan Halimatus Sa'diyah ya. Nah, itu ceritanya luar biasa itu. Halimatus Sa'diyah datang dalam keadaan ya Allah lemah, sudah rambut putih semuanya, nggak ada. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri, di selendangnya itu dibuka, disuruh duduk seorang perempuan. Sahabat bingung kabeh, sopo ini Rasulullah, orang yang paling mulia sedunia, ya dunia akhirat, nggak taunya memuliakan seorang perempuan ini tua menek, sopo ini. Nggak taunya siapa? Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Subhanallah. Ya karena posisinya ibu juga. Ya. Posisinya ibu juga. Wa zaujati abihi. Ya. Dan juga istrinya bapak yang dinikahi oleh bapak sebelum dia lahir. Bapaknya kawin loro ngono. Kawin sama ibu, kawin sama perempuan lain. Ini dinikahi. Setelah dinikahi nggak taunya istri yang pertama tadi punya anak. Nah, anak punya anak sama ini bagaimana? Ya mahram. Kenapa? Karena ini adalah zaujat abi, istrinya bapak. Allati nakaha, yang dinikahi oleh bapaknya qabla wiladatihi, sebelum kelahiran orang tadi. Bikhilaf man kanat halalan lahu qabl, beda dengan yang halal sebelumnya.
Ya. Sebelum kelahirannya ya. Halal sebelumnya itu. Kazaujati ibnihi, seperti istri anaknya. Istri anaknya berarti apa? Mantu. Ya. Allati nakahaha, yang dinikahi ba'da wiladatihi, setelah mana tadi? Kazaujati ibnihi wa zaujata abihi, begitu juga istri bapaknya yang dinikahi setelah kelahiran orang tersebut, suami tadi itu. Li'annaha lama halat lahu fi waqt ihtamala iradatihi. Jadi intinya kalau misalnya ada ucapan-ucapan, dilihat dulu ucapannya. Kalau ucapannya itu halal, ucapannya misalnya si Z mengatakan kepada si Maryam, anti alayya ka dhahri siapa namanya, Hindun, ka dhahri Hindun. Ternyata Hindun ini ibu Suswan. Ibu Suswan. Ibu Suswannya bapaknya atau siapa atau termasuk Hindun ini istrinya bapaknya. Ya. Kita lihat sekarang Hindun ini sebelumnya itu halal bagi dia apa enggak? Oh ternyata enggak halal, dadi. Ya, dadi. Jadi intinya adalah mahramiyahnya. Sekiranya Hindun ini dia bisa nikahin enggak bisa ya, berarti karena enggak bisa karena ada mahramnya. Ada mahram antara si suami dengan Hindun tadi. Kok Hindun disamakan dengan istrinya? Wah, jadi. Ya, jadi itu. Syatu sighatud dihar. Syatu sighatud dihar lafdun yushiru bihi, adalah lafaz yang dirasakan adanya dihar. Ka'anti, seperti engkau, awak, istrinya dikatakan anti. Au ra'suki, atau kepalamu seperti kepalanya ibuku. Au yaduki, tanganmu seperti tangan ibuku. Atau disebut anti ka dhahri ummi, ra'suki ka dhahri ummi, dan lain sebagainya. Pokoknya ada persamaan. Au jismiha, atau seperti badannya ibuku, atau seperti tangannya ibuku. Anti ka dhahri ummi, ra'suki ka ra'si ummi, yaduki ka yadi ummi. Wa hadza kulluhu sharih. Ini semuanya sharih. Diserupakan, begitu diserupakan dengan mahramnya, ibunya atau saudaranya dan lain sebagainya, maka jadilah dihar. Itu sharih, jelas. Wal kinaya, dan kalimat kinaya, ka anti ka ummi. Anti ka ummi. Kamu itu seperti ibuku. Kan ono ya wong larang tak delok-delok kayak ibuku kan. Nah, ya. Ini bagaimana? Ya dilihat dulu, ini kinaya. Karepmu apa? Ya. Tujuanmu apa mengucapkan seperti itu? Atau istrinya dilihat, kamu lihat matamu seperti mata ibuku. Ini bisa dihar, bisa enggak, karena kinaya. Yasihu tauqitihi wa yasihu tauqitihi wa ta'liqihi. Begitu juga sah taukidnya dan takliknya. Taukid, taklik itu diikatkan dengan waktu. Misalnya, saya lihat ketika bangun tidur seperti ibuku. Tak delok-delok nek kon pas masak itu kayak ibuku, nek jandon kayak ibuku. Itu taklik dan taukid itu. Ya, diikatkan waktu atau dengan kaitannya. Artinya, kinayah itu bisa jadi talak atau bisa tidak jadi talak. Ya, tidak jadi dihar atau tidak bisa jadi dihar. Yang seperti saya sebutkan tadi, sok-sok keren kalau mama dan lain sebagainya, nggak perlu itu. Ya. Lebih apa supaya keren? Curung sayang, yang sayang, kira udah keren titik, agak romantis. Masih ngamuk itu ketok romantis sih. Ya. Masih tukaran loh, bojo nek diceluk sayangnya ketok romantis sih. Ngamuk, sayang kamu jangan, saya orang romantis sih. Ya. Daripada diceluk mama tukaran, setan muncul kabeh, cuma. Ya. Lalu kemudian
Suratul Dihar, gambarannya dihar. Suratul Dihar ayyaqula Zaidun li zaujatihi, seperti mengatakan si Zaid kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Karena punggung tempatnya ar-rukub, tempatnya tunggangan. Ya. Dan istri itu adalah tunggangan suami. Hukmu dihar at-tahrim. Hukumnya dihar secara Islam syariat adalah haram. Ya. Wa huwa kabirah, dan bahkan hukumi dosa besar. Wa kana talaqan, dan itu menjadi talak fil jahiliyah ketika zaman jahiliyah. Zamannya sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad itu kalau orang mengucapkan dihar, talak langsung, enggak pakai embel-embel lagi. Ka ila, seperti ila. Wa anna zauj. Nah, ini kalau misalnya ini kembali lagi. Hukmu dihar tahrim, haram ya dihar. Wa anna zauj, dan yang yatarattab atau yang tersusun daripada itu, anna zauj, bahwasanya suami, in lam yutbi'hu bit talak, kalau setelah ngucap dihar enggak diikuti talak. Lu dihar itu langsung talak enggak, tapi kalau tidak diikuti talak, nah ini bahaya itu nih. Ya, kalau ditalak ya jadi talak. Kalau ditalak ya jadi talak. Tapi kalau enggak ditalak bagaimana? Dikatakan in lam yutbi'hu talak, catatan sati bi ain yamsukha. Seperti itu suami masih mempertahankan si istri ba'da dihar, setelah dihar. Zamanan, suatu masa, tumkinu fihi, yang dimungkinkan di dalamnya al-furqah syar'an, yaitu talak atau pisah secara syariat. Setelah didihar enggak mari mak enggak si santai si mangan tayo opo. Ini itu namanya memegang dalam masa yang dimungkinkan bisa talak, bisa cerai. Fala ud fi nahwi haid, maka tidak bisa ya, aud kembali fi nahwi haid, dalam orang yang haid, illa ba'da kita idamiha, ya. Kembalinya itu ya dikumpuli tadi itu maksudnya. Ya. Illa ba'da kita idamiha, kecuali setelah terputus darahnya. Walau ittasala bidhihar, walaupun tersambung dengan dihar. Apa itu? Jununuhu. Ya. Setelah didihar dadak gendeng. Mari dihar gila. Ya. Au ghima'u, setelah dihar semaput. Au furqah bimaut, atau pisah dengan kematian. Jadi suami setelah dihar enggak taunya mati. Au fasakh, ataupun fasakh min ahadihima, dari salah satunya, bimuqtadihi. Ya. Karena itu semuanya ya. Karena proses dihar, au bitolak bain, ataupun dengan talak bain. Setelah didihar ditalak, talak bain, talak 3 atau yang lainnya. Au raj'i, atau ditalak rujuk. Walam yuraji, dan tidak dirujuk lagi. Setelah ditalak 1 tapi enggak dirujuk. Fala ud, maka enggak bisa balik. Maka enggak bisa kembali. Ya repot, enggak jadi suami istri lah ibaratnya. Wal ud fi dihar min raj'iyya an yuraji', dan yang namanya kembali di dalam kalimat dihar itu, dalam apa namanya syariat dihar adalah rujuk. Ya, kalimat dihar seperti rujuk biasa. Setelah didihar ya, lalu kemudian ada proses talak, nanti bisa dirujuk. Ya. Wa fi dihar al-mu'akkad bi maghib hasyafa fil mudda bi fi'lihi. Adapun dalam dihar mu'akkad, dalam dihar yang terkait dengan waktu, itu dengan dikumpuli. Ala kulli hal, yang namanya dihar ya, prosesnya itu setelah menyamakan si suami kepada istri, kalau tidak diikutkan dengan yang namanya talak, maka kembalinya si suami tidak bisa ngumpuli si istri kecuali dengan melakukan kafaroh. Kafarohnya yang disebutkan oleh Al-Quran tadi ya. Idqur raqabah, membebaskan budak. Enggak ada budak sama sekali, apalagi zaman sekarang. Ada proses yang kedua. Apa proses yang kedua? As-shaum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut.
Bulan apa? Apakah 30 hari berarti 60 hari? Ya. Bulannya adalah bulan Komariah. Nah, bulan Komariah. Berarti dari misalnya 1 Rejab ya ketemunya sampai akhir Sya'ban. Entah Sya'bannya itu secara hilal apa enggak. Sya'ban secara idbatnya pemerintah. Kalau pemerintah ngomong ya durung ya kapok rasakno kurang sak dino. Kan ya. Apa enggak ketok hilal. Waduh. Berarti kurang sak dino ya kurang 1 hari karena Komariah. Ya. Kalau batal di pertengahannya ya harus diulang lagi. Sehari sampai hari ke-58 atau 59 batal kapok. Poso maneh baleni maneh. Ya dulu kok udah kepotong Kalau kepotong Aid nggak masalah karena memang haram. Puasa di bulan Ayyamut Tasyrik, Idul Adha, Idul Fitri memang nggak boleh. Ya. Yang repotnya kalau puasanya tadi itu. Lalu kemudian kalau sudah berapa kali puasa kayak gitu misalnya, ya boleh. Ada yang mengatakan takhir. Ini sebenarnya tertib karena Allah mentertibkan itu tadi. Di ayatnya itu tertib. Kalau sudah gak sanggup sama sekali, aku iki gak iso, pasti ono sing bolong. Masih seumur hidup poso ya segini terus, poso terus wis. Lalu bagaimana? Kalau nggak bisa it'am sittin miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi 60 orang miskin ya yang dinamakan makan daripada kutil balad, makanan di tempat tersebut. Ya. Makannya di Surabaya ini makannya bagaimana ya? Makannya nasi, sego Madura ya apa kayak gitu ya. Gak taunya dikasih makanan daerah mana Papua atau mana gitu, sagu dan ya nggak kepangan. Ya, jadi min kutil balad ya beras. Seperti itu wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan akan datang kita jelaskan lagi tentang apa ya? Rangkuman daripada ad-dhihar. Karena memang jarang di sini hampir nggak ada permasalahan dhihar ini kecuali ya perjalanan hidup santri lah. Santri ini wong sing tahu belajar itu ngerti, tapi saya belum pernah belajar itu mungkin agak asing itu kalimat dhihar, termasuk kalimat li'an. Cuman li'an ini masih terjadi. Insyaallah masih terjadi. Li'an itu laknatan atau kutuk-kutukan antara suami dan istri. Tuduh-tuduhan. Ya, antara suami dan istri. Insyaallah di pertemuan yang akan datang wallahu taala alam bisawab. Kita doa kalau yang ada pertanyaan insyaallah setelah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina wa ahlul qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima alladhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan وأهل أذقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا برضا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منن واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تبشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل علي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya? Ada tanya? Apa? Oh, di luar ya, wis. Nah, fadhil. Misalkan ada seorang keluarga, orang tuanya itu ayahnya kan udah sepuh, jadi dia gak bisa mengurus dirinya sampai
Sedangkan anaknya itu puasa. Anak yang di rumah itu puasanya itu gimana ya? Puasa wajib, Apakah harus dibatalkan? batalkan. Tapi dia nggak mau membatalkan karena takut nanti kalau membantu takutnya nanti muntah atau batal, makanya dia itu mengambil. Durhaka. Ini sebagaimana sholat ya. Kalau sholat wajib maka takhfif. Misalnya nih, seorang ini kisah daripada Jurayj ya. Atau hukum daripada syariatnya ketika orang sholat misalnya si fulan sholat, si Z sholat dipanggil sibuknya. Kalau si Z ini sholatnya wajib maka yukhaffif ya. Z dipanggil sama ibunya Z. Nah ini Z sembahyang. Wah disuruh ibu kurek ini sholat wajib ya. Maka diperingan sholatnya, dipercepat. Ojo malam bocor Al-Baqarah dan lain sebagainya enggak. Tapi diperingan. Kalau perlu tinggalkan surat, baca Al-Fatihahnya saja atau wajib-wajibnya saja. Ada rukun-rukunnya itu. Ya. Kalau sholat sunnah boleh dipotong. Sholat sunnah boleh dipotong. Begitu juga puasa. Kalau puasanya wajib semampu dia. Ya. Tapi kalau puasanya sunnah batalkan. Ibu, bapak, iya orang tua. Orang tua lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah orang tua lebih diutamakan. Sama-sama. Atau yang lain? Di sini disampaikan oleh Malik bin ini menunjukkan dengan zahiran kondisinya melihat nabil batin kan. Pertanyaan saya begini, ada seorang suami menyampaikan istrinya nggak kesimpulannya belenek kalau kayak gitu ya, menyampaikan kata orang Jawa aku belenek nama aku. Ya jijik. Apakah kita masuk dia juga? Nah. Itu satu ya. Yang kedua ada setelah apa masuk dia juga, ada di samping beliau dia menyampaikan apa itu, menyampaikan pada istrinya sebagian ada di anda kebutuhan ibunya, ada sebagian juga tidak. Apakah termasuk sebagian atau tidak? Cuma sebagian mengatakan serupa dengan ibunya, mirip dengan ibunya, tapi sebenarnya tidak semuanya, tapi biarkan tidak, atau kadir saja ataukah biar? Enggak. Apa namanya, sebagian tanpa disebut juzuk muayyan, tanpa disebut bagian-bagian yang tertentu dan lain sebagainya. Dia menyampaikan jelas gitu, cuma sebagian ada yang Enggak jadi dihar. Karena dihar harus disebutkan bagiannya yang zahir yang jelas apa nih gitu. Kan sebagian ada yang menyampaikan jelas dari sebagian, ada sebagian jelas, bagian tidak. Enggak jadi dihar. Enggak jadi dihar kecuali kalau dia niati dihar. Kenapa? Seperti gini ya. Nyebut mama kepada suami, kepada istri, ibu, umi, dek, bunda dan lain sebagainya itu tidak terjadi dihar. Tapi makruh. Bukan terus berarti boleh, enggak, makruh. Ya. Dan disebutkan beberapa bagian itu kalau tasbihnya itu mirip. Ya. Kamu seperti ibuku, padha wedoke ya enggak dihar namanya. Ya. Enggak dihar namanya. Jadi dihar itu memang tujuannya kalau itu tujuan talak. Ada tujuannya talak berarti ya. Ada tujuan pengharuman. Ya, karena dinisbahkan dia kepada orang yang mahrum dengan suami. Jadi istri disamakan dengan yang mahrum dengan suaminya tadi itu, dengan dirinya tadi itu adalah tujuannya supaya ya bahasanya itu mengharamkan dirinya sebagaimana mengharamkan mahromianya. Kamu seperti ibuku artinya kon padha ibuku. Aku enggak iso ngumpuli ibuku ya berarti aku enggak iso ngumpuli kon. Paham ya? Itu tasbihnya dihar.
Nah, tapi itu di mana di ayyamul jahiliyah, di masa-masa jahiliyah itu nggak pakai kinayah dan lain sebagainya, enggak, langsung jadi talak. Tapi dengan Islam tidak langsung jadi talak. Paham ya? Tidak langsung jadi talak. Jadi talak itu ketika di ayyamul jahiliyah. Tapi kalau di syariat kita, kalau nggak diikuti dengan talak nggak jadi talak. Tapi ojo mbok kumpuli sik kafaro dhisik. Hah? Iya, denda ngalak. Buat apa kamu bicara seperti itu? Paham ya? Tapi kalau nggak diikuti talak mau dikumpuli ya itu. Kalau diikuti talak ya nanti dirujuk. Ya nanti dirujuk lagi. Ya, jadi kebanyakan ya akeh talake daripada bayarin. Seperti itu. Nggak jadi talak. Nggak jadi talak. Oh banyak itu orang ngomong kayak gitu sama istrinya itu banyak kok. Oh, ini cok kemprok mbleneki. Oh, langsung dihar, buyar kabeh. Enggak jadi talak gitu. Menyakiti hati juga itu. Menyakiti hati juga itu. Iya. Enggak semua yang menyakiti hati jadi talak. Apa termasuk kafir enggak? Kalau ada dosa. Kalau tidak ya ganggu, itu termasuk dosa jadinya. Terakhir. Dosa nggak boleh dikumpuli kok. Bayar kafarat dulu. Kalau dikumpuli dulu, itu nanti ada subah-subahnya itu. Tak sampai zina lah. Nanti ada subhatul ini, subhatul itu. Karena nggak jadi talak, cuman kafarah itu wajib bagi dia gitu aja. Kalau nggak bayar kafarah itu dosa. Tapi nggak jadi zina, nggak. Sama seperti orang jima di bulan Ramadan, ya. Terus kemudian dia nggak bayar kafarah, ya dosa. Dia dosa. Itu tanggungannya dia. Dia nggak berani bayar tanggungan, ya berarti memang nggak nurut sama perintah Allah itu. Berarti haram dan dosa. Setiap ngumpuli ya jadi dosa. Kalau nggak bayar kafarah ya. Nggak harus sampai tadi zina dong, enggak. Berarti kalau dari itu bisa berulang-ulang ya? Seperti talak. Hah? Loh ada konsekuensinya nanti itu. Apa misal berkali-kali akhirnya nanti talak itu enggak? Kalau dihar berkali-kali ya kafarahnya berkali-kali. Cukup dengan kafarat berkali-kali. Iya, nggak dibayar berkali-kali ya asi, maksiat, pelaku haram dan lain sebagainya. Ya, jadi efeknya banyak. Nanti kalau itu diangkat ke hakim bisa jadi ta'zir, hukum ta'zir. Seperti itu. Belum sampai jadi talak, enggak. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lagi gambaran tentang zihar lebih gamblang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sang status tak sepakat.